dijawab juga oleh pemain-pemain dari tim Alpha Pups yang dimana mereka wajib banget untuk bisa menangin tim fight atas EVOS Icon jika mereka ingin masuk ke area high ground defense yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS. Dan yap, ini dia game yang kedua. Kita akan lihat apakah akan ditutup 2-0. Tapi Iron Hook mengarah ke area Panstrong yang nampaknya Panstrong udah mulai terkikis dan nyaris aja tewas sebetulnya di area sisi mid lane. Ya, tapi kalau kita ngeliat dari Vanstrong, Arise yang dia gunakan jadi bakal jadi detektor aja untuk di area rumput. Doma bermain sedikit lebih ofensif ke arah RV walaupun kita tahu sendiri bahwa Harit di early game sebenarnya beberapa kali lebih diunggulkan, tapi kayaknya RV juga sadar bahwa ada rotasi yang terjadi menuju ke area top lane. Melihat bagaimana beraninya sosok Doma dengan menggunakan Moskov di early game yang langsung mengkikis beberapa HP dari RV-nya. Iya sih, kalau ngomongin early, RV bakal cukup terseok-seok ya untuk masuk menit level keempat. Mungkin bakal itu baru jauh tuh. lebih survive lagi. Dia nggak terlalu struggling ya untuk menghadapi Doma di area sisi mid lane, top lane lebih tepatnya. Di sini kita lihat juga di mana dengan area time boom, Kesu benar-benar akan selalu terdeteksi ketika ingin memberikan babysitting atau bahkan bantuan terhadap RV di area top lane. Doma juga nggak mau take risk. Ini masih cukup early juga. Kedua belah jungler bakal sama-sama buying time terlebih dahulu dan kemungkinan dengan tipikal jungler durability yang digunakan, team fight besar tuh terjadi masuk menit kelima nggak sih, Bro? Ya, menit kelima, apalagi turtle yang kedua tuh bakal jadi tempat yang nyaman banget lah bagi Akai dan Baxia akan mengadu contested retribution. Tapi RV first blood di area gold lane dan ini kehilangan gerobak bakal jadi kerugian banget berlipat ganda bagi A8 Pups. Yap, itu dia ini yang diseri tadi bahas ya. Belum masuk level keempat, Avi akan sangat-sangat struggling ketika berhadapan dengan Doma yang ternyata berhasil men-secure ke area satu point kill dan bahkan mau plating ke area objektif gold buff turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Pups with Jin. Wah, ini dia Reset nih. lagi. Ini kenyang banget, kenyang itu yang namanya Doma di area top lane. Langsung ada pergerakan Veldora ternyata tergigit dengan satu bloody hand. Dan untuk sekarang langsung ada Yin Yang overturn yang sepertinya akan connect kepada dua pemain. Langsung ada dual manipulation dan buat sekarang Ozil dalam keadaan yang cukup terancam. Tapi retribution ini diamankan oleh Ozil. What happened? Di area turtle agak sedikit miss seperti kita melihat bagaimana pertikaian yang terjadi, tapi Sujin kehilangan satu buah turtle yang mahal. Oke, pertikaian yang cukup sengit juga terjadi di area top lane. Memasuki level 4, RV bahkan berani untuk maju ke area pada area satu buat zaman force dan synchro pitches yang mengarah tepat ke area tubuh dari seorang Doma. Sehingga akhirnya dia bisa ngembalin keadaan walaupun nggak seuntung Doma yang berhasil melakukan plating. Di sini ada Vanstrong yang datang untuk memberikan backup laning sehingga RV memilih untuk mundur ke area lini belakang terlebih dahulu setelah berhasil mempick off Doma di area sisi bottom lane. Veldora yang tadi sempat tumbang juga udah kembali memberikan sedikit pressure untuk Founder yang kalau ngomongin dua head to head XP lane ini, Founder agak akan sangat struggling juga ketika berhadapan dengan Joy di area sisi bawah. Ya mau bagaimanapun Joy nggak pakai mana, Foundir Grok dia pakai mana. Jadi ya untuk urusan clear wave sudah bisa dipastikan bahwa Foundir agak sedikit terlihat tertekan di sini. Lagi kalau kita ngomongin soal emblem assassin, jadi nggak ada regen mana kan tentunya untuk Groknya. Kesu, Iron Hook-nya miss begitu saja dan untuk menangkap Veldora mau tidak mau dia harus menggunakan Bloody Hand. Terlalu mahal untuk menangkap satu sosok Joy, tapi mau bagaimanapun Joy ini bisa menghentikan pergerakan dari A8 Pups untuk melakukan setup team fight besar. Karena kan kita tahu sendiri zone out dari Joy ini benar-benar sampai ke ujung dunia Land of Dawn. Itu Ya tuh, dia. cut wave-nya, jauh banget. Sejauh itu ya, dia benar-benar manfaatin kemampuannya untuk memberikan strolling effect atas lawannya. Di sini kita lihat juga ada Baxia Shield Trinity, team fight masih belum terjadi. Udah ada satu buah gelindingan dari Sutsujin yang mengarah ke arah Keizu. Yang nampaknya dia memilih juga untuk mundur ke area belakang. Bahkan skirmish jual beli serangan juga sangat-sangat dihindari loh dari kedua belah tim ini. Walaupun sudah ada satu buah gerakan, adanya satu buah damage yang dikeluarkan namun Richie masih bisa survive. Lihat adanya Calamity Reaper, ini udah jadi item andalan RV juga untuk nantinya bekal dia melawan Doma di area sisi top lane. Ya, tapi kalau kita melihat dari Richie, dia nggak terlalu berani untuk bermain dengan Seimei Umbrella-nya. Walaupun kita tahu sendiri, Kagura tuh bisa checking map dengan menggunakan skill pertamanya. Tapi untuk sekarang, Veldora langsung ada Electrifying Beats. Tidak ada target yang optimal reward manipulation dan Sutsujin akhirnya mengamankan satu buah retribution tanpa kecurian seperti di turtle yang pertama. Satu objektif total berhasil di-secure akhirnya oleh pemain-pemain dari EVOS Icon dengan hanya satu buah zoning out yang dimiliki melalui real world manipulation yang dibuka sejauh ini. Cloud juga masih mengoptimalkan posisinya ya. Pop Nation yang dikeluarkan, ikis ke area tubuh dari seorang Veldora dengan item of joy-nya menghentikan pergerakan di Founder. Namun hati-hati, masih ada Ozil yang maju ke depan. Electrifying Beats dikeluarkan oleh Founder. Will survive. Ozil hebat kali depan. Namun nampaknya
optimis Veldora masih bisa melakukan recall. Jual beli serangannya terjadi, belum membuahkan satu buah korban jiwa pun. Di area si top lane, ini juga sama halnya. Kedua belah god lane udah tahu betul pasti posisi mereka untuk tidak terlalu dalam maju. Hingga dengan nanti backupan seperti ini udah mulai datang dari kedua belah god lane tersebut. Ya aku nungguin dari klubnya rotasi ke gold lane sih, karena mau bagaimanapun Arvi nanti bakal kesulitan sekali ketika berada di depan sana, tapi flicker digunakan oleh Keishu, langsung ada pergerakan juga yang dibalaskan karena tidak ada lagi pergerakan dari Van Strong dengan ultimate-nya, 2 tumbang ditukarkan 1, dan untuk sekarang Sujin dalam keadaan yang cukup tertekan, mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Pertukaran yang begitu tidak adil bagi EVOS Icon tanpa ada time journey. Van Strong yang sudah mengeluarkan ultimate-nya cukup terbilang fatal di arah top lane. Yes, ini temponya benar-benar slow but sure banget ya. Dimana dari tim fight yang terjadi selalu dipastikan berhasil dimenangkan. Dan Founder pun harus berhasil men-secure area objektif dari sisi Valdero yang nampaknya udah kehilangan 2 kali nyawanya ketika masuk ke area si tim fight yang di-create. Dari sisi founder juga mau ngambil resiko, dia mundur ke area belakang terlebih dahulu, tapi Doma di sini udah jadi satu item bekal. Mungkin dari early mereka struggling, tapi masuk ke area late game. Ini harus perlu diperhatikan oleh tim PUBG juga sih. Menurutku Founder juga perlu banget ini sih, Radiant Armor atau Athena Shield sih. Ini kan Claw ada, terus ada Veldora juga dengan Joy-nya. Menurutku itu 2 magical item, 2 magical damage dealer yang perlu diperhatikan. Karena kita tahu Grok ini kan kuat dengan physical damage deal ya, tapi untuk magical damage deal, wah dia hanya batu biasa ya, bukan batu ajaib batu dia. biasa, bukan batu ajaib. Iya sih, di sini founder walaupun kalau ngomongin tadi dia struggling ya, kalau ngomongin clear wave minion lebih diunggulkan dari sisi Joy, tapi di positioningnya ternyata lebih baik ya, bisa dibilang dari sisi positioningnya. Kalau kita ngomongin soal positioning oke lah, tapi kalau kita ngomongin soal kehadiran tim fightnya, ini Veldora dia hadir terus loh. Benar. Jadi perlu diperhatikan kalau nanti Keishu atau bahkan mungkin dari Richie-nya tidak dalam posisi yang begitu menguntungkan, menurutku harus repositioning sebelum nantinya RV-nya yang bakal menjadi korban jiwa. Karena tadi mereka melakukan teamfight di area top lane itu tanpa adanya time journey. Kalau ada time journey menurutku itu akan jadi teamfight untuk EVOS Icon loh. Apalagi keadaannya cukup berimbang. Sujin hadir, Domanya juga ready, Inspire-nya. Jadi menurutku kalau misalkan udah mulai masuk mid game to late game, perhatikan Van Strong-nya aja sih. Iya Van Strong Veldora ini 2V ini berbahaya juga dilihat-lihat. Yap, karena balik lagi mereka bawa Moskov ya, tipikal APC yang dibawa oleh teman-teman PUBG juga harus perlu diperhatikan dari segi positioningnya ya. Fall off di late game tuh bisa saja terjadi, apalagi Doma dari segi positioningnya kita tahu di game yang pertama, di game yang kedua ini benar-benar harus diperhatikan dan menjadi salah satu hero yang diwaspadai. Dan juga ngomongin Yves yang dibawa oleh Cloud9 juga ya, yang dengan adanya kotak kematian yang dimiliki, ini akan jadi struggling effect tersendiri buat Grok yang nantinya harus menetapkan matanya untuk maju ke area di belakang terus kan, yang dimana untuk masuk ke area di belakang pasti dia harus menghadapi hero-hero frontliner ataupun hero-hero yang nantinya menghentikan. Dan menurutku satu item yang paling menjawab dari Veldora, dia first itemnya tuh bukan menuju kepada Genius One atau mungkin menuju kepada Oracle atau item seperti Dominance, tidak. Tapi di sini Veldora bikin Glowing One. Tadi aku catat dia di menit yang keempat udah bikin Glowing One, yang menandakan bahwa ya kita tahu lah untuk Magic ya Demon Hunter Sword kan cuma ada di Glowing One. Apalagi stacknya sekarang ditingkatkan jadi 6. Max HP-nya juga bisa dibilang makin lebih bisa burning effect lagi kepada hero-hero tanker. Dan untuk first itemnya tadi dari satu pemain atau jungler dari A8 PUBG itu udah menjawab. Ozil langsung menjawab dengan Radiant Armor. Jadi di sini benar-benar Glowing One-nya dedikasi banget untuk Veldoranya tuh menuju kepada 3 tanker utama dari A8 PUBG. Yang menurutku ini barikat depannya benar-benar tembok yang kuat banget gitu loh. Ada Grok, ada Akai, ada Franco. Dan itu jawabannya ternyata. Dia langsung bikin Glowing One agar nanti Electrifying Beats-nya ini bisa memberikan dealing damage area of effect dengan cepat. Karena ya buat sekarang kalau kita ngomongin soal damage dealt ya kan, apalagi untuk explainer berapa persen sih damage dealt-nya? Kayak Grok aja paling sekali wild charge, Form of Nature, itu pun kalau misalkan tidak dihindari ya kalau connect mungkin bakal jadi poin yang sangat positif. Tapi Claw kan di sisi lain punya real world manipulation dan dia punya shield absorb. Jadi menurutku ya di sini tim fight-nya EVOS Icon kuat banget di late game, apalagi bawa Van Strong nanti. Itu dia ya, karena tipikal komponen hero yang dimiliki oleh tim PUBG sebenarnya bisa terjawab dengan adanya item yang di-secure oleh pemain-pemain EVOS, dan ini yang harus diperhatikan, diantisipasi juga oleh tim PUBG yang nantinya harus bisa mendapatkan keuntungan dengan hero-hero yang sudah mereka miliki. Terjawab dengan satu objektif turret yang berhasil dimanfaatkan, namun sangat disayangkan di mana mirroring berhasil terjadi di area sisi bottom lane. Konsil yang nampaknya berhasil dihindari oleh Veldora yang membuat tampaknya setup tersebut belum bisa membuahkan hasil maksimal. Tim PUBG justru memilih untuk melakukan rotasi ke area sisi laning lain, dan lihat Doma. Wah, ini nyebelin nih. Udah Udah golden banget. staff nih, udah golden staff.
udah bener-bener bakal jadi satu Moskov yang mematikan sekali bagi para tanker di lini depan dari A8 Pups. Ini belum jadi Demon Hunter Sword lain, kalau udah jadi Demon Hunter Sword nambah lagi nih attack speed. Armor breaker banget ya dari sisi Doma ke area 3 hero durability yang dimiliki oleh pemain Pups. Kita bakal lihat bagaimana antisipasinya karena efek surprise udah mulai masuk gitu saya dengan Pas Resident Evil banget. Little World of Legends dibuka dari Prime Journey menyelamatkan nyawa dan bahkan satu buah wall charge yang dikeluarkan seorang founder pun tak mengenai siapapun. Justru dirinya yang terus kena efek stun dan bahkan ditumbangkan begitu saja oleh seorang Cloudcon. Dua member tumbang tanpa kontestasi. Terlihat Veldora datang berikan satu buah eksekusi dengan satu bala terpain Fritz dan bahkan berhasil menumbangkan ke area satu pemain lagi yang dimiliki oleh tim Pups Alpha 8. Dan dengan hilangnya center turret mereka pun tak luput untuk menghancurkan lagi inner middle turret dan mengambil karya satu buah monster jungle dimiliki walaupun mancing keributan mantap dan mulai ngarah ke seorang Doma namun nampaknya belum ada follow up damage yang pasti membuat Doma masih bisa selamat namun Heavy Spins yang dikelola seorang Ozil mematahkan langkah pulang yang dimiliki Doma di area sisi mid lane. Namun cukup worth it sebetulnya hilangnya Doma di sini karena EVOS Icon berhasil mensecure 3 objektif turret juga 3 point kill di beberapa menit sebelumnya. Wah, gak cuma itu sih. Dari 25 perbandingan angkanya sekarang 7-6 loh poin killnya. Wow. Ini menandakan bahwa 5 poin kill yang diamankan oleh EVOS Icon dan hanya ditukarkan dengan satu Doma saja. Ini tidak adil sama sekali. Sujin levelnya juga lebih unggul. Sementara Doma dengan 4 poin kill yang dia torehkan dan juga 2 assist ini akan menandakan bahwa Doma akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Ketika kita ngomongin soal teamfight di mid game, untuk sekarang sudah mulai terbuka di area depan. Ozil terkena efek slow, Keishu dengan Iron Hook-nya tidak mengenai siapapun, dan bahkan Sujin dengan Basha Shield Unity-nya, dia bakal mencoba untuk memporak-porandakan teamfight di area depan level 12, mau level 11. Retribution-nya masih belum adil untuk sekarang, tapi memaksa Heavy Spin untuk keluar mungkin adalah tujuan dari EVOS Icon. Alright, di sini ya, dari teman-teman Pups juga tidak tinggal diam ya, mereka memberikan diri untuk maju ke area depan. Halpa dari Lord lumayan terkikis dengan damage yang diberikan oleh Doma, gitu pun juga dengan Ozil, tapi lihat Heavy Spins dikeluarkan gitu saja, mengimpik ke Suji, tapi Veldora maju ke area belakang dan bahkan satu terus tumbang dengan area satu buah damage yang dikeluarkan oleh seorang Richie. Lihat double kill, Doma agak sedikit out positioning yang dimanfaatkan begitu saja tim Pups. Dua pemain tumbang tanpa pertukaran Lord, masih coba untuk dilangsungkan gitu saja dengan damage yang masuk, namun nampaknya EVOS Icon berhasil melakukan reset terhadap objektif Lord tersebut yang dimana satu pemain dari tim Pups harus tumbang dengan area satu buah Fat Blaze yang dibuka oleh Cloudcon di area sisi mid lane. Wah, jujur ini kalau kita ngomongin soal teamfight jangka panjang, Yves bakal punya power banget, apalagi untuk sekarang dia di support sama Digi, sama Funstrong. Foundir baru saja mereset satu buah Lord yang tiba-tiba mengeluarkan flickernya, tapi Foundir terdetek di sana. Veldora dengan Electrifying Beats-nya memaksa flicker untuk keluar. Foundir dengan satu buah flickernya otomatis tidak akan ada serangan menuju kepada EVOS Icon, dan Funstrong bisa lebih siap untuk melakukan sebuah setup dengan time journey-nya. Menariknya di sini tim Pups yang berhasil secure karya beberapa objektif kill tadi yang menguntungkan mereka. Mereka masih belum bisa untuk setup karya objektif Lord. Susah banget, apalagi ada Berat sih. Yves-nya, Claw-nya bener-bener ready banget setupnya, dan untuk sekarang di area rumput Keishu Iron Hook-nya tidak connect ke arah siapapun. Ritual Manipulation dibuka dan di area belakang Veldora memanfaatkan satu buah wave yang tersisa, dan untuk sekarang Funstrong yang terdetek di depan sana. Masih ada pergerakan dari Ozil dengan Retribution yang ternyata menyelamatkan Lord walaupun ada satu korban jiwa juga dari EVOS Icon, tapi disengage teamfight. A8 Pups gak mau teamfight ketika ada Doma di depan sana dan tidak ada power dari Keishu dengan flickernya. Yes, Richie ya di sini mengoptimalkan research yang dimiliki dengan sangat baik ya. Posisi dan targeting yang dimiliki oleh seorang Richie membuat hero-hero penting dari EVOS Icon terkhusus Doma harus tumbang beberapa kali dengan daya serangan tersebut, dan Heavy Spins yang dikeluarkan oleh Ozil membuat dia berhasil secure karya objektif Lord yang dimana ada napas tambahan yang berhasil dihirup oleh pemain-pemain Pups. EVOS Icon harusnya bisa melakukan clearing terhadap wave minion dan juga Lord dengan sangat cepat ya, mengingat ini Lord yang pertama juga. Nyebelin tuh, Golden Staff, Besar DHS, banget. semakin banyak darah, semakin Yells. gampang banget untuk meltdown. Aha. Buat sekarang, Ritual Manipulation mendapatkan satu, ternyata Rich yang menjadi korban. Shutdown yang mahal dari Veldora dengan Electrifying Beats-nya. Keishu tertinggal, diberikan efek slow, dan bahkan tidak ada lagi yang namanya Bloody Hand. Sudah keluar juga Man Force, dan untuk sekarang Veldora mendapatkan double kill. Tapi Arvi ditumbangkan oleh Doma dengan satu Spear of Misery yang menancap ke arah satu sosok Harit yang tersisa di depan sana. Agak sedikit salah jalan yang akhirnya dimanfaatkan oleh Doma ya. 2-3 pemain tumbang bahkan atas Lord yang ternyata belum bisa dimaksimalkan untuk berdampak positif
bagi pemain Alpha Impact. Di sini mereka harus kembali terisolasi. Dua hero durability yang minim untuk bisa melakukan clearing wave dengan cepat, gak mau ngambil resiko. Mereka prefer untuk mundur ke area lini belakang terlebih dahulu. Dan Magic Sentry beberapa kali sudah digunakan oleh pemain-pemain PUBG untuk melihat bagaimana posisi dari teman-teman EVOS Icon. Kalau ngomongin winning conditions, ini tim PUBG benar-benar ngandelin miss positioning sih. Karena hingga dengan detik ini, Claw, salah satu hero komponen penting juga bisa mengoptimalkan posisinya dengan sangat baik. Ditambah lagi ada Funstrong yang beberapa kali dari setup Founder masuk area di belakang selalu dihentikan untuk bisa masuk area lebih belakang. Nah, menurutku Richie udah boleh ganti target sih, bukan Funstrong target buat ini yang overturn-nya. Ini harus Douma sih. Douma kan gak bawa Purify kebetulan, jadi mau gak mau agar Funstrong-nya terpaksa mengeluarkan satu buat time journey ketika Doumanya benar-benar terancam. Dan Magic Sentry yang di area bottom lane tadi, sebenarnya Magic Sentry yang pas banget sama timingnya Lord. Karena buat sekarang, A8 PUBG bakal bermain di area bawah. Mereka akan lebih mengendalikan purple buff-nya agar Arvi nanti bisa memaksimalkan purple buff sebagai main power atau senjata utama. Ketika kita melihat, dia udah punya Divine Glaive, tinggal concentrated energinya aja nih. Dan dengan purple buff jadi lebih pasti untuk Arvi memberikan dealing damage ketika ada Synchro Vision dan juga Chrono Dash di depan dari Zaman Force. Karena buat sekarang, 30 detik ke depan, nanti Magic Sentry bottom lane bakal ada lagi, dan barulah ganking mungkin akan dimulai ketika Cashew mulai bermain dari area rumput mid lane. Ya sih, itu suatu efficiency yang bisa dimaksimalkan oleh tim PUBG ya. Karena sejauh ini mereka juga mempertahankan objektif inner top turretnya dengan cukup ketat. Teman-teman EVOS juga nggak mau masuk ke area objektif tersebut. Tapi Magic Sentry-nya melihat adanya pergerakan dari Casey dan juga Arvi. Putar balik lagi ke area sisi di belakang. Lord yang kedua sudah mulai tersetup, sudah mulai terlihat lebih tepatnya. Bahkan diisi oleh beberapa pemain PUBG. Sebenarnya di sini Ozil belum terpick off juga ya. Ya, kalau kita ngeliat dari Ozil sih, dari awal dia main aman banget. Oh, bahkan levelnya 15 dia. Udah level maksimal. Oke, dia bakal lebih unggul secara point retribution, dan untuk sekarang sudah keluar Zaman Force-nya bakal di all in begitu saja di arah belakang. Cashew mengincar karena siapa? Belum ada yang digigit. Langsung menangkap Sucin. Dan Foundir kali ini harus tumbang walaupun ada Lord yang ditukarkan. Cashew juga dihilangkan, double kill pun diamankan. Untuk sekarang di arah belakang, Richie terdetek. Dan untuk Douma, dia akan mengejar ke arah Kaguranya. Sementara di arah belakang, Arvi masih mampu untuk bertahan, dan Zaman Force counter attack yang cukup bisa dibilang mematikan menuju kepada Veldora. Spear of Misery-nya connect, tapi masih ada Ozil di depan sana untuk mengcover, dan Seimei Umbrella-nya sangat mematikan sekali. Memaksa Douma untuk mundur, dan Abyss Walker ke arah belakang agar mempertahankan Lord yang nanti akan menuju kepada base dari EVOS Icon. Wow, ini macro play-nya jalan banget sih dengan tertinggalan team fight yang terjadi. Leading goal juga yang diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Tim PUBG ternyata berhasil mengejar ketertinggalan tersebut dengan cukup baik. Terlihat dengan adanya perbedaan leveling yang datang dari kedua belah jungler dan setup team fight dari area objektif Lord yang sangat-sangat pasti datang dari pemain PUBG membuat EVOS Icon harus kelimpungan dan tidak bisa menyelamatkan Lord ya. Kini Partial Utility dikeluarkan begitu saja. Satu pemain tumbang, Richie harus hilang dengan satu baru Lord Blade yang dibuka, double kill. Berhasil dikeluarkan seorang Douma. Satu buah objektif Lord bakal coba untuk dihentikan. Zaman Force dikeluarkan hanya untuk melindungi diri dari serangan yang diberikan oleh pemain-pemain EVOS Icon. 3 pemain tersisa masih dalam masa pengejaran. Udah satu Partial Utility yang kembali dikeluarkan oleh seorang Sutsujin. Namun nampaknya Heavy Spins yang dibuka oleh seorang Ozil berhasil untuk mundur ke area belakang dan menghindari serangan, namun tidak berhenti sampai di sana, di mana serangan dari Douma masih masuk, dan bahkan tusukan tersebut menempatkan jantung ke areanya yang dimiliki oleh 2 pemain tim PUBG. Udah satu Battle of Legends, dan nampaknya 2 pemain tim PUBG yang dalam masa struggling masih bisa mundur ke area belakang, dan Lord yang berhasil di-secure lagi-lagi menjadi Lord giveaway, di mana justru EVOS Icon yang berhasil mengamankan satu objektif base stars yang dimiliki oleh tim PUBG. Game kita yang kedua kali ini. Iya, mau bagaimanapun Lord tadi kan menukarkan 2 hero ya, yaitu Cashew dan juga kehadiran dari Foundir. Jadi mau nggak mau damage-nya akan minim, dan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari EVOS Icon. Apalagi kehadiran Funstrong dengan time journey-nya tentu di sini akan membuat teman-teman dari EVOS Icon sangat immune di area bottom lane. Veldora digigit begitu saja. Hello, tapi kali ini Veldora mencoba untuk bertahan. Masih ada Rhythm of Joy dan masih mampu untuk bertahan, tapi immortality-nya bakal dihilangkan. Masih ada Vengeance Spell, dan ternyata Foundir mengurung dirinya sendiri. Tapi Veldora satu hit lagi dan masih mampu untuk dash ke arah belakang. Veldora still alive. Foundir dalam ancaman, tapi Iron Hook menuju kepada Funstrong. Seperti digunakan mencoba untuk langsung menumbangkan satu sosok Ozil, tapi sepertinya terlalu tanky dan Veldora tidak tumbang sama sekali. Wow, itu posisi
yang sangat-sangat cantik dari dua pemain PUBG ternyata masih bisa dihindari dengan sangat baik oleh Veldora dengan adanya skill engage, ditambah lagi immortality yang besar yang sempat lepas juga tadi belum bisa dimaksimalkan ternyata oleh Veldora yang sempat menggunakan satu buah opsi wall charge ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh Veldora. Jadi tim fight yang terjadi, belum ada korban jiwa, ternyata hanya jual beli serangan saja, belum ada trading kill dari kedua belah player yang terjadi dari sisi bottom lane. Lord yang ketiga kembali akan menjadi tujuan dan fokus penting dari kedua belah tim kali ini, di mana Sutsujin yang kehilangan temponya di Lord kedua sudah mulai memastikan dirinya masuk ke area pertahanan Lord, walaupun belum di-commit. Di sini kita lihat, namun nampaknya teman-teman dari PUBG juga tidak tinggal diam. Mereka juga udah mulai melakukan setup pastinya untuk memberikan serangan konsil, serangan mendadak, wall charge. Ini yang harus perlu diperhatikan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Ini kayaknya nggak bakal di all in sih. Mereka bakal reset Lordnya biar jadi Lord Evolve terlebih dahulu. Kalau di all in masalah ini cuma enhance Lord. Jadi nggak bakal ada power untuk Claw. Dengan reward manipulation-nya, Cashew diam-diam tapi pasti coba untuk melakukan repositioning. Richie juga udah mulai hadir, Ozil setengah darah tersisa. Dan immortality-nya masih terbalur di sana. Foundir menerima damage yang begitu banyak. Cashew sudah mulai hadir. Mana Iron Hook-nya? Mana pilihannya? Flicker dilakukan. Tapi Iron Hook-nya tidak connect ke siapapun. Dan di arah belakang Veldora mencoba untuk memporak-porandakan setup positioning-nya. Van Strong tumbang. RP mendapatkan poin kill tapi Richie harus hilang. Lord-nya masih tersisa 13.000 darah. Sementara Doma di arah belakang langsung menghajar kanan dan kirinya. Dia benar-benar free hit banget. Namun ternyata terkena headbutt. Dan langsung tershutdown oleh RP. Untuk saat ini Lord-nya tersisa 700 darah. Dan Ozil mendapatkan Lord-nya Sutsujin. Lagi dan lagi harus kehilangan satu buah Lord yang berharga. Walaupun ini bukan Lord Evolve, tapi Lord Enhance. Namun lihat kehilangan 3 pemain dari EVOS Icon bisa menjadi sebuah malapetaka untuk Lord kali ini. Yes, ini bukan angka yang cukup baik ya dari teman-teman EVOS Icon yang harus kehilangan 3 pemain. Bahkan satu objektif personil dari Lord yang berhasil dimaksimalkan. Di mana setup pasti yang dibuka oleh KZU. Ini membuat teman-teman dari EVOS Icon benar-benar tidak siap untuk menyikapi tim fight tersebut. Karena tadi Claw sempat buka reward place cuma sebentar doang. Karena balik lagi posisinya benar-benar terbuka banget sehingga dari sisi teman-teman PUBG bisa maksimal tersebut. RV bahkan menghentikan langkah laju yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS Icon. Kita lihat Lord yang berhasil diamankan memberikan dampak yang cukup baik di mana inner top turret finally berhasil dihancurkan. Fokus mereka kini akan menyerbu ke area objektif pertahanan dari teman-teman EVOS Icon. Kita akan lihat poin plus di sini dari EVOS Icon adalah ngebawa gift yang dimana mereka punya high ground defensive yang akan sangat-sangat kuat, yang wajib banget untuk bisa ditembus pertahanannya oleh pemain-pemain dari PUBG karena Lord udah langsung automatically jump in. Udah ada satu bawah wall charge juga yang dibuka. Reward Plations belum bisa dihentikan begitu saya, namun namanya harus terhenti dengan ada satu wave speed-nya di luar seorang Ozil. Ozil masih bisa selamat tapi tidak dengan Sutsujin. Sutsujin harus tumbang begitu saja. Van Strong dengan ada satu batu yang menyelamatkan nyawa teman-temannya. Tapi Doma berhasil mendapatkan shutdown. 2 pemain tumbang dari PUBG membuat 3 pemain yang tersisa harus mundur secara terat untuk menghindari serangan yang hadir dari 4 pemain yang menampaknya Founder tertinggal dari rombongan, membuat dirinya harus tumbang. 3 pemain harus hilang, ditukarkan dengan hanya 1 pemain saja dari pemain EVOS Icon dari team fight yang terjadi. Wah, ini straight push lagi sih. Ini straight push lagi, soalnya cuma Richie yang bisa melakukan clear wave minion. Dan di depan sana electrifying beats-nya connect lagi dari Veldora. Ozil terlalu kuat dengan Radiant Armor-nya. Dan untuk sekarang langsung dari Reward Manipulation ada WM yang langsung menuju ke arah depan. Richie masih punya flea, heavy spin digunakan. Wave minionnya pun muncul namun tidak menutup kemungkinan untuk sekarang wave minionnya akan melakukan push lagi. Dari A8 PUBG tersisa beberapa detik, Cashew muncul tapi belum ada pergerakan balasan dari A8 PUBG untuk melakukan sebuah clear wave di arah tengahnya. Ini overturn, mungkin lagi cooldown. Untuk sekarang Richie akan kesulitan untuk melakukan clear wave, tapi RP muncul dan ini bakal menjadi initiate retreat untuk EVOS Icon. Yes, mereka nggak mau ambil resiko ya, dimana calculate satu wave minion yang bakal dimaksimalkan untuk strike push dipatahkan dengan ada heavy spins yang dikeluarkan oleh seorang Ozil sebelum dia harus ditumbangkan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Masih ada napas tambahan, EVOS Icon harus perlu berhati-hati tentunya dengan skema team fight yang kerap kali menyulitkan mereka ya. Beberapa kali itu terjadi 2 kali bahkan di area Lord Pit. Ini udah masuk menit 21, Lordnya bakal evolve, akan sangat-sangat diberatkan juga ketika Lord tersebut berhasil diamankan entah dari satu tim yang bertanding di game kita yang kedua kali ini. Jujur, tapi dengan item terakhir Doma Haskell, menurutku dia lebih butuh Athena Shield sih. Kayak di Hunter ya, sama Sword. RV ya. Iya, kalaupun mau diganti mungkin Malefic Roar atau item dia yang kelima yang diganti untuk Athena Shield. Karena dengan Athena Shield ya, dia setidaknya bisa bertahan hidup dan melakukan teamfight jadi lebih lama. Tapi dengan Haskell ya, oke juga sebenarnya. Karena balik lagi dengan Inspire Haskell,
Ini Moskovnya akan menjadi pelempar lebing handal. Waduh, pelempar lembing handal. Oke, kita bakal lihat damage-nya benar-benar langsung berasa sekali. Tapi harus hati-hati dengan setup flanking yang kerap kali datang dari seorang Keisu yang sudah mulai mengakuisisi satu buah rumputan untuk nanti memberikan serangan ke depan. Veldora? Sudah mulai diketahui oleh seorang Veldora. Coba untuk memberikan retractions. Bakal coba untuk mulai gigit dengan satu buah blood hanya dikeluarkan oleh Revelations. Dibuka begitu saja. Vulture sudah dikeluarkan, menampaknya Founder harus mundur kali di belakang terlebih dahulu. Jual beli serangan yang terjadi belum membuahkan satu buah korban jiwa. Lordnya reset lagi. Mortality yang terbalut dalam tubuh dari seorang Veldora. Terganti begitu saja dengan satu buah Winter Tanjon yang namun nampaknya belum bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Veldora. Satu pemain tumbang dari EVOS Icon. 4 pemain tersisa. Arfi menjadi bulan-bulan di warga EVOS Icon yang berhasil dijawab dari kehilangan Veldora. Lord lagi-lagi menjadi fokus utama. Aaron Hook mengenakan seorang Dauman dan menampaknya itu menjadi satu buah malapetaka di mana satu pemain lagi dari tim Pub harus tumbang. Keisu coba untuk melarikan diri. Baxia Shield Unity bakal mendarat tepat karya tubuh dari seorang Richie yang namun nampaknya Richie masih memiliki satu buah opsi flicker memulaikan Daumanya. Bakal coba untuk fokus ke area sisi mid lane. Veldora dibayarkan dengan banyaknya pemain-pemain dari PUBG yang hilang. Ini akan menjadi momen strike push karena lihat damage per second yang masuk dari seorang Dauma. Benar-benar menghajar dan free hit karya objektif face-nya. Dauma berhasil mendapatkan satu mega kill. Base-nya terbuka lebar untuk pemain EVOS Icon dan game yang kedua berhasil mereka amankan untuk